نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala untuk setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semuanya. Kemudian salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umat beliau yang selalu berada di atas petunjuknya sampai di hari kiamat nanti. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk mereka. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bertemu di majelis ilmu ini. Kita kembali hadir untuk sama-sama mengkaji, mempelajari bab-bab yang berkaitan dengan perkara akidah kita, ya, atau perkara agama kita secara umumnya, sebagai bentuk kewajiban kita sebagai seorang muslim yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, yaitu untuk belajar ilmu agama. Karena kita tidak akan mungkin menjalankan agama kita, dan tidak mungkin agama kita ini akan sempurna tanpa kita mempelajarinya, tanpa kita mengetahui ilmu tentang agama tersebut. Ini bagian daripada kewajiban pokok kita sebagai seorang muslim, yaitu untuk belajar masalah agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Tauhid, bab minasyirki iradatul insani bi'amalihi dunya. Bab yang berkaitan dengan termasuk kesyirikan, yaitu apabila seseorang itu mengharapkan atau menginginkan, ya, saya rubah kalimatnya, iradatul insan, menginginkan dunia dengan amal ibadah yang dia lakukan, ya. Termasuk kesyirikan apabila seseorang itu menginginkan dunia dibalik daripada ibadah yang dia lakukan. Nah, ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab yang berkaitan dengan atau yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu apabila seseorang dalam dia beramal secara umum, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, entah apapun bentuk ibadahnya, tapi yang dia niatkan dari ibadah tersebut bukan untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi semata-mata yang dia niatkan atau yang dia inginkan dari amal-amal perbuatan yang dia lakukan tersebut adalah yang berkaitan dengan urusan dunia. Nah, di sini urusan dunia di sini tidak serta-merta atau tidak mesti kita harus memahaminya dalam bentuk materi, dalam bentuk uang, dalam bentuk apa semisalnya begitu, ya. Sehingga di sini keinginan seseorang terhadap dunia di balik amal perbuatannya tidak kita batasi dunia yang bersifat materi, meskipun itu bagian daripada dunia juga. Tapi ada juga sebagian orang itu yang di balik daripada amal perbuatan yang dia lakukan, mungkin dia tidak mengharapkan materi, tapi dia mengharapkan sesuatu yang tidak kalah hebatnya daripada materi.
dia ingin sesuatu yang sifatnya apa? Dunia tapi bukan berbentuk materi, bisa berupa apa? Bisa berupa syaraf, yaitu popularitas, bisa berupa status sosial, bisa berupa kebanggaan tersendiri dalam hatinya, ya. Mungkin secara materi dia tidak ingin. Dia tidak ingin ambil apalah dari amal perbuatan yang dia lakukan tersebut. Itu bukan berarti secara otomatis dia apa? Dikatakan apa? Selamat dari kesyirikan. Tapi bisa jadi seseorang itu memang tidak mengharapkan dunia yang sifatnya materi, tapi dia mengharapkan dunia yang bersifat bukan materi, ya. Seperti pujian manusia, seperti sanjungan manusia, atau ingin dia mendapatkan popularitas di masyarakat. Dia membantu, ya. Dia mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah, membantu membangun masjid, membangun ini itu dan segala macamnya. Yang nampak memang di mata orang itu dia itu berbuat kebaikan, amal, ibadah. Tapi apa di balik, apa motivasi dia di balik itu? Apa keinginan dia di balik itu? Dia ingin, mohon maaf mungkin kalau bahasanya adalah apa? Untuk mencari pamor di masyarakat, untuk mencari sesuatu di masyarakat, ya, agar dia dibilang apa? Orang yang dermawan, agar dia dibilang orang yang apa namanya, dia ingin ditokohkan di masyarakat tersebut, dan dia ingin punya nama di masjid tersebut karena dia yang, dan seterusnya macam-macam, ya. Sehingga yang dimaksud di sini apa? Ketika seseorang itu mengharapkan dunia, ya, atau menginginkan dunia dari amal perbuatan yang dia lakukan, maka itu mencakup semua bentuk dunia, baik itu berupa materi maupun yang selainnya, ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita sedikit jelaskan juga di sini, ya, kaitan yang dimaksud dengan bab ini adalah apa? Yaitu bukan berarti seseorang itu tidak boleh mendapatkan dunia dari amal perbuatan yang dia lakukan. Guru umpamanya dia mengajar, bukan berarti dia tidak boleh menerima gaji, ya. Atau apa namanya, pedagang, ketika dia berdagang bukan semata-mata mencari pahala, dia tidak mendapatkan keuntungan. Atau seorang pengurus negara umpamanya ketika dia menjabat, bukan berarti dia tidak boleh mendapatkan gaji dari jabatan tersebut ketika dia mengurus rakyat dan yang semisalnya. Bukan, ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah apa? Apabila yang menjadi keinginan awal, ya, niat yang mendasar yang dia inginkan adalah apa? Masalah dunia tadi. Inilah ruginya orang itu, ya. Yang bisa jadi mungkin dia tidak mendapatkan dunia itu, ya. Dia tidak mendapatkannya, tapi yang dia inginkan adalah apa? Dunia, ya. Jadi bisa dibedakan di sini, ya. Dalam contoh realnya Nabi SAW menyebutkan, sebelum kita membaca ayat-ayat dan hadis-hadis yang beliau sampaikan di sini, Nabi SAW menyebutkan atau mengingatkan kepada para sahabat kaitan dengan hijrah dulu di zaman hijrah. Nabi SAW menyebutkan, mengingatkan kepada para sahabat. Ini ada kaitan dengan keikhlasan juga maksudnya di sini, ya. Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Sesungguhnya amalan itu adalah dilakukan dengan niat atau tergantung dari niatnya, ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai apa yang dia maksudkan daripada amal perbuatan tersebut, ya. Dan ini yang kaitan dengan bab ini. Nabi memberikan contoh, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya, ya, hijrahnya para sahabat dulu dari Mekah ke Madinah, siapa yang hijrahnya ini melakukan jarak tempuh yang sekian kilo dan seterusnya itu, apabila benar-benar yang dia inginkan itu adalah Allah, menolong agama Allah dan Rasulnya, maka itu yang dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak menutup kemungkinan di Madinah para sahabat mendapatkan bagian dunia juga. Mereka menjadi pedagang sukses, mereka diberikan gaji di Madinah, ya. Mereka diberikan apa? Hak mereka dari Baitul Mal oleh pemerintah, ya. Tapi niat awal mereka adalah apa? Untuk menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa taala dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun setelah itu mereka pun mendapatkan bagian daripada dunia.
Tapi kata Rasulullah SAW, "Wa man kanat hijratuhu lidunya." Siapa yang hijrahnya untuk murni keinginan dunia, ya, berupa harta dan semisalnya. Aw imra'atin yankihuha, atau dia niatkan untuk apa? Untuk mencari perempuan yang dia ingin nikahi, maka hijrahnya atau dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada bab ini adalah di mana termasuk kesyirikan, atau yang dimaksud dengan kesyirikan ini adalah apa? Di mana seseorang itu meniatkan semata-mata, ya, niat pertama dan utama dia dari amal perbuatan ibadah kebaikan apapun yang dia lakukan tersebut adalah apa? Adalah untuk mendapatkan dunia, ya. Meskipun mungkin dia tidak mendapatkannya, tapi dia meniatkannya, ya, dan itu rugi 2 kali lipat begitu, ya. Kalau dia mendapatkan dunia, ya mungkin dia rugi akhirat, ya, tapi dia mendapatkan dunia. Tapi kalau dia meniatkan dunia, sudah di dunia tidak dapat apa yang dia inginkan, lebih lagi di akhirat dia tidak akan mendapatkan sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kaitan dengan apa? Kita selalu menghadirkan keikhlasan niat kita, selalu menata niat kita ketika kita beramal, ya, ketika kita melakukan ibadah apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau menyebutkan ayat dan hadis, ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang keinginannya, maksudnya, ya, adalah kehidupan dunia dan perhiasannya, ya. Barang siapa yang keinginannya, yang niatnya, ya, yang maksud daripada dia itu adalah apa? Kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan berikan, ya, kami akan berikan kepadanya, ya, apa yang menjadi apa? Balasan daripada amal-amal mereka di dunia. Allah Subhanahu wa taala bisa mengabulkan untuk mereka, memberikan dunia yang mereka inginkan. Lihat orang-orang kafir yang kita tahu bersama, ya, mereka melakukan semua apa mereka lakukan, ya, murni mereka ingin mendapatkan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala berikan mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala menunaikan apa yang menjadi keinginan mereka tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa hum fiha la yubkhasun, ya, mereka tidak akan dirugikan sedikit pun di dunia itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang mereka inginkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tapi mereka adalah orang-orang yang di akhirat kelak nanti tidak akan mendapatkan kecuali neraka, ya. Mereka tidak akan mendapatkan kecuali neraka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa besar perkaranya. Bukan sekedar amalan kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar kita tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi justru yang lebih besar daripada itu adalah apa? Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan apa? Dengan neraka. Ya, sudah kita capek beramal, ya, di dunia ini, ya. Tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di awal apa? Man kana yuridul hayatad dunya. Yang dia beramal tapi apa? Menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Dia capek, letih beramal. Ya. Mungkin habis hartanya dia infakkan, habis waktunya dia untuk apa? Dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang semisalnya, ya. Tapi apa yang dia dapatkan? Tidak ada yang dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Neraka sebagai balasan. Karena buruknya niat dia tersebut, karena rusaknya niat dia, rusaknya maksud dia dalam apa? Melakukan kebaikan atau amal ibadah tersebut. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka di akhirat nanti tidak akan mendapatkan kecuali neraka, ya. Wa habita ma sana'u fiha,
dan batal semua apa yang mereka amalkan tersebut. Ini luar biasa jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita beramal, ya, ketika kita melakukan amal ibadah kita, amal kebaikan yang kita lakukan tersebut, tapi kita meniatkan, ya, kita menginginkan daripada amal perbuatan tersebut adalah hanya semata-mata untuk dunia, ya, hanya semata-mata untuk dunia, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan habita ma sana'u, batal, ya, semua apa yang mereka perbuat, wa batilum ma kanu ya'malun, dan juga Allah Subhanahu wa taala tekankan batil, ya, sia-sia semua apa yang mereka lakukan tersebut. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya, sekali lagi pentingnya dan sangat penting sekali kita untuk menata niat kita. Semua punya potensi. Kita yang berdakwah, kita yang sholat, kita yang puasa, kita yang infak, kita yang sedekah dan seterusnya, ya, punya potensi semua untuk itu. Sehingga kita harus terus melatih bertanya, untuk apa? Untuk apa Anda sholat? Untuk apa Anda infak? Untuk apa Anda sedekah? Untuk apa Anda berdakwah? Untuk apa Anda mengajar? Apa yang Anda niatkan? Ya, terus menata hati kita, terus bertanya, melatih hati kita dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga akan terus terluruskan, ya, karena hati, kata Rasulullah SAW, baina asbu'aini min asabi'ir, jadi dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa jadi orang yang niat awalnya ya, niat awalnya memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi di tengah dia beramal rusak niatnya dan seterusnya, akhirnya dia tidak mendapatkan sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat, ya, kalau kita sejenak berpikir, merenungi, ya, untuk menilai, ya, secara pribadi kita masing-masing, ya, menilai secara pribadi kita masing-masing, ya, sehingga kita bisa mengukur sejauh mana tingkat keikhlasan kita, apa yang menjadi motivasi kita ketika kita melakukan sekecil apapun perbuatan kebaikan itu, apa yang kita inginkan di situ, apa yang kita maksudkan, ya. Apakah semata-mata untuk kita mendapatkan dunia, ya, ataukah kita mendapatkan atau mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun mungkin secara dunianya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan daripada amal perbuatan tersebut, ya. Jadi sekali lagi kembali kepada poin awalnya tadi, bahwa bukan berarti di situ seseorang itu tidak mendapatkan atau tidak mengharapkan balasan atau hal yang sifatnya materi ketika dia beramal, tapi bukan menjadi tujuan utama dia, bukan menjadi motivasi besar yang membuat dia melakukan kebaikan itu, tapi itu hanya sekedar nilai plus, nilai tambahan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia. Tapi itu pun sudah membuat orang-orang soleh seperti para sahabat itu takut. Seperti para sahabat itu, ya, Ibnu Umar radhiyallahu taala ketika memakan makanan saja, itu kadang beliau itu sambil menitiskan mata. Itu kalau para sahabat begitu, ya, sambil menitiskan air mata, merenungi makanan yang dia makan tersebut. Apa sih makanan enak yang mereka makan di zaman itu dibandingkan dengan makanan kita sekarang? Paling korma, roti keras dan yang seterusnya. Ya, mereka memikirkan jangan sampai nikmat-nikmat, ya, air, ya, yang segar, ya, manisnya korma, roti dan yang semisalnya ini, beliau mengkhawatirkan jangan sampai ini adalah ini adalah balasan daripada kebaikan yang Allah segerakan untuk kita di dunia ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menyisakan sesuatu untuk kita di akhirat nanti. Begitu takutnya mereka itu, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah, ya, memberikan persaksian dalam Al-Qur'an Karim tentang kejujuran para sahabat itu dalam mereka dalam mereka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para sahabat, ya, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu
ulaika humus shadiqun. Dan orang-orang fakir dari kalangan kaum muhajirin, ya, yang mereka diusir dari negeri mereka, ya, yabtaguna fadlan minallah, mereka keluar meninggalkan negeri mereka untuk mengharapkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Allah yang memberikan persaksian. Ya, kalau kita manusia setelah mereka ini enggak tahu apa yang motivasi kita, apa yang ada dalam hati kita. Tapi para sahabat mereka sudah mendapatkan persaksian itu. Mereka keluar, terutama kaum muhajirin. Mereka keluar pergi hijrah, ya, mengambil bagian dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini apa? Yabtaguna fadlan minallah. Mereka mengharapkan fadl, ya, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengambil bagian dalam agama Allah Subhanahu wa taala, entah dalam bentuk dakwah, dalam bentuk mengajar, dalam bentuk mengurus masjid, dalam bentuk apapun, ya, yang keterkaitan kita dalam dakwah, dalam mengurus agama Allah Subhanahu wa taala, dalam kita menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi tujuan kita? Apa yang menjadi motivasi kita? Yabtaguna fadlan minallah. Kalau para sahabat mereka mengharapkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yansurunallaha wa rasulah, dan mereka untuk menolong agama Allah dan rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Di akhir ayat Allah memberikan persaksian dengan jelas mereka adalah orang-orang yang jujur dalam agama mereka, ya. Sehingga kita bisa menjadikan mereka itu sebagai contoh, menghadirkan kejujuran dalam kita apa? Mengabdi kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang menjadi motivasi pertama dan utama kita, ya. Meskipun mungkin di dalam perjalanan kita mendapatkan sesuatu yang bersifat dunia, yang bersifat materi, ya, tapi itu bukan menjadi tujuan utama kita. Itu bukan menjadi tujuan daripada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian beliau menyebutkan wa fi shahihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdu dinar ta'isa abdu dirham ta'isa abdul khamisah ta'isa abdul khamilah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita ta'isa wa antakasa wa idza shika falantaqash tuba li abdin akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah ash'atha ra'sahu mughbaratan qadamahu in kana fil hirasati kana fil hirasah wa in kana fi saqati kana fi saqati in ista'dhana lam yu'dhan wa in syafa'a lam yushaffa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah abdud dinar yang menghambakan diri kepada dinar, ta'isa abdud dirham, celakalah manusia yang menghambakan diri kepada dirham, ya. Dan ini memang ada tipe manusia yang seperti itu, ya, yang menjadi abdi dunia, yang menjadi hamba dunia. Sehingga apa? Ya meskipun mungkin tidak kita mengatakan dia itu sujud di dunia atau ruku di dunia, ya, tidak dalam bentuk penghambaan seperti itu. Tapi ketika dia, ya, menjadikan kehidupannya, ya, seluruh kehidupannya, seluruh waktu yang dia miliki, seluruh potensi yang dia miliki adalah untuk mendapatkan dunia, semata-mata untuk mendapatkan dunia. Sejak dia lahir sampai dia mati, yang ada di otak dia adalah hanya dunia, yang menjadi angan-angan tertinggi dia adalah hanya dunia. Itu menandakan bahwa dia sudah menjadi hamba dunia, sudah menjadi hamba dirham. Yang ada dalam otak dia hanya dinar, hanya dirham, hanya dinar, dirham. Semua amal dia harus diukur dengan dinar dan dirham dan seterusnya. Itu adalah ciri bahwa dia sudah menjadi hamba dinar dan dirham tadi, yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Ta'isa abdul dinar, celakalah, hancurlah orang yang menjadi hamba dinar, yang menjadi hamba dirham, ataupun mata uang yang lainnya, ya. Ada orang yang kehidupannya seperti itu, ya. Ada orang bahkan mendidik anaknya untuk seperti itu, semacam mendidik anak itu menjadi mesin uang sejak dia kecil sampai dia besar, sampai dia bahkan mati nanti, ya, di doktrin dalam kehidupan dia adalah cita-cita tertingginya adalah dunia, untuk menghasilkan uang, untuk mendapatkan dunia dan seterusnya, ya. Bukan maknanya kita tidak membolehkan manusia itu untuk mencari dunia. Boleh siapapun. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharam menciptakan dunia ini untuk siapa? Bukan untuk sapi dan kerbau, bukan untuk manusia. Allah ciptakan itu untuk manusia, ya, tapi untuk kelangsungan hidupan mereka.
ya, tapi untuk apa? Untuk sebagai jembatan mereka untuk melangsungkan kehidupan selanjutnya mereka. Bukan karena mereka selesai di urusan dunia di sini, ya. Bukan maknanya kita apa? Meninggalkan dunia, menyuruh manusia untuk tidak bekerja, tidak ini, kemudian duduk saja di masjid baca Al-Qur'an. Tidak, ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk apa? Bertobar di muka bumi, cari sebanyak-banyaknya yang menjadi urusan dunia kita, tapi jangan itu jadikan apa? Sebagai segala-galanya dalam kehidupan kita. Jangan itu jadikan sebagai apa? Segala sesuatu yang tertinggi dalam kehidupan kita. Ya, puncak daripada semua urusan kita, sehingga akhirnya kita akan menjadi apa? Hamba. Kita akan menghambakan diri kepada apa? Dunia. Menghambakan diri kepada apa? Dinar dan dirham. Nah, dari pagi sampai ke pagi lagi semua waktu dia habiskan untuk apa? Dia habiskan untuk menjadi atau mencari dinar dan dirham. Wa ta'isa abdul khamisah. Ya, bahkan ada orang yang menjadi apa? Hamba model, ya, hamba pakaian. Jadi ya menghabiskan. Ini hanya sebagai contoh saja dari Rasulullah SAW itu. Tapi maknanya lebih luas daripada itu. Orang yang menghabiskan waktunya, menghabiskan atau menghambakan dirinya kepada apa? Kepada gaya hidup, ya. Dengan pakaian lah, dengan rumah lah, dengan transportasi lah dan segala macamnya, ya. Sehingga apa? Ada orang yang kehidupannya seperti itu, ya, glamor kehidupannya apa? Kata Rasulullah SAW, Abdul Khamisah, menghambakan diri kepada pakaian, ya, dan yang semisalnya, ataupun yang lainnya, ya, dalam segi kehidupan mereka. Sehingga di antara tipenya mereka, kata Rasulullah SAW, in u'tiya radiyah. Kalau dia diberikan urusan dunia, maka dia ridho, ya, maka dia ridho. Wa in lam yu'ta sakhita. Kalau dia tidak mendapatkannya, maka dia apa? Maka dia akan murka, ya. Karena apa? Karena dia sudah didoktrin apa? Dalam pikiran dia adalah untuk dunia. Ketika dia apa? Ketika dia mendapatkan dunia, senang dia, gembira dia, riang dia, bahkan dia foya-foya, bahkan dia apa? Dan seterusnya. Tapi sebaliknya ketika dia tidak mendapatkan dari apa yang menjadi impian dia, tidak sedikit orang itu yang menjadi apa? Yang menjadi gila, ya, murka. Dan Nabi SAW mengatakan wa illam yu'ta sakhita. Kalau dia tidak apa? Diberikan, maka dia murka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Murka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan akhirnya sampai apa? Dia berubah, ya, kehidupannya. Ta'isa wa takasa. Nah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan contoh hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, tuba li abdin akhirin bi inani farasihi. Maka kalau ini yang didoakan kebaikan oleh Rasulullah SAW. Tadi yang didoakan kecelakaan, didoakan kehancuran, ya, orang yang menghambakan diri kepada dunia tadi. Kemudian yang di akhir hadisnya Nabi mendoakan kebaikan, ya. Semoga keselamatan, keberuntungan bagi seorang hamba yang mengambil, ya, tali kekang kudanya yang rambutnya acak-acakan. Jadi dia tidak terlalu mengurus, tidak terlalu peduli dengan dunia, tidak terlalu peduli dengan apa? Hal-hal semacam itu. Mughbarratan qadamahu, yang kakinya penuh dengan debu. Ya. In kana fil hirasah kana fil hirasah. Kalau ditugaskan untuk di belakang menjaga pasukan, dia sedia untuk karena tidak ada dia tidak bermimpi untuk menjadi kepala militer, untuk menjadi jenderal atau apa. Dia murni ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini konteksnya dalam jihad ini, yang Rasulullah SAW contohkan ini. Maka tuba, ya. Maka beruntunglah bagi seorang hamba. Ini hanya sekitar contoh saja, ya, dalam konteks jihad dan dalam secara umumnya, ya, dalam kaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang dia tahu dia hanya membawa tali pengikat kendaraannya, ontanya atau kudanya. Dia membawa kudanya tersebut untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, rambutnya acak-acakan, kakinya penuh dengan debu. Kalau ditugaskan untuk hanya sekedar menjaga pasukan, ya, dia siap untuk melaksanakannya. Wa in kana fi saqah kana fi saqah. Kalau disuruh untuk menjaga untuk berdiri di akhir pasukan, ya, dia siap untuk melaksanakannya. Ya. Dia tidak harus tampil, dia tidak harus dia tidak ingin
menjadi ketua pasukan lah dan yang semisalnya. Nah, kana fi saqah, ya, in ista'dzana lam yu'dzan lahu. Ya, saking orang meremehkan dia. Kalau dia hanya sekedar minta izin saja untuk keperluan sesuatu, orang tidak memberikan izin kepada dia karena memang diremehkan oleh manusia. Wa in syafa'a lam yusaffa. Ya, kalaupun dia memintakan syafaat ya dari orang lain, maka dia orang, jadi ini tipe orang yang yang hidup memang tidak berorientasi, mengorientasikan daripada jihadnya, pengabdian dia kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan dengan urusan dunia. Yang dia tahu hanya dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa senjatanya, dengan membawa kendaraannya, mau ditempatkan di posisi manapun, entah jadi apapun dalam kelompok jihad dalam pasukan tersebut, baik di depan, di belakang, disuruh untuk hanya sekedar menjaga saja, dia siap untuk melaksanakan itu. Karena yang dia inginkan adalah mengabdi kepada agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada tendensi apapun dalam agama Allah Subhanahu wa taala, murni untuk untuk mengabdi di agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tendensi apa-apa, ya. Kadang orang memanfaatkan momentum agama itu untuk untuk mencari dunia, ya, untuk mencari dunia dan menampakkan, ya, di hadapan manusia bahwa dia orang yang berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berinfak di musim-musim tertentu. Ada orang yang bersedekah di musim-musim tertentu. Ada orang yang tiba-tiba baik, tiba-tiba nampak ya seperti orang yang melakukan kebaikan pada hal-hal yang kaitan dengan tertentu. Karena memang dia punya tendensi, punya keinginan tertentu, ya, punya sesuatu yang dia inginkan dari amal perbuatan tersebut, ya. Bukan murni untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan murni untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kembali kita mengelus dada kita, ya, merenungi kondisi hati kita dalam kita beramal, ya. Sebelum kita beramal, ya, sejenak kita berinteraksi dengan jiwa kita, dengan diri kita. Apa menjadi tujuan kita? Apa maksud kita dalam amal ini? Ya, apa yang kita inginkan? Ya. Dan kalau kita menginginkan itu hanya semata-mata untuk mendapatkan dunia, maka sungguh rugilah kita. Sangat rugi, ya. Sangat rugi kita, ya. Di dunia juga belum tentu kita mendapatkan apa yang kita niatkan dari urusan dunia tersebut. Lebih-lebih lagi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan sedikit pun balasan daripada kebaikan yang kita lakukan tersebut, karena kita tidak mendapatkan atau tidak mengharapkan, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita menghadirkan keikhlasan, menjaga hati kita dalam setiap amal yang kita lakukan. Nah, Allah taala a'lam. Ini beberapa ayat dan hadis yang beliau sampaikan dalam bab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga niat-niat kita, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat kita, dan memang tidak mudah, ya, tidak mudah untuk mengatur niat, untuk meluruskan niat, ya. Semua punya potensi untuk syaitan itu mengarahkan kita untuk untuk hal-hal seperti itu, ya. Entah kita sebagai juru dakwah, entah kita sebagai guru ataupun yang lainnya, ya. Ada saja cara syaitan itu untuk mengarahkan kita ke dalam niat-niat yang buruk seperti itu. Tapi kita sebagai manusia tetap dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin untuk meluruskan niat kita. Kalaupun hadir dalam hati kita perasaan-perasaan seperti itu, maksud-maksud seperti itu, ya, maka kita cepat memalingkannya. Kita cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meluruskan kembali niat-niat kita. Para salaf dulu mengatakan, ya, ma'alajtu syai'an ashaddu alayya min niyati. Aku tidak mengobati sesuatu penyakit yang lebih parah yang aku rasakan dibandingkan dengan aku mengobati
niatku, memperbaiki niatku, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga niat kita dan meluruskan daripada niat-niat kita dalam kita beramal. Nah, wallahu taala alam. Ini yang kita bahas pada malam hari ini. Mungkin ada hal-hal yang kita bisa diskusikan dari apa yang kita sampaikan tadi. Nah, tidak ada insyaallah ya. Nah. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau juga menyebutkan kaitan dengan apa? Bab ini berkaitan dengan bab yang sebenarnya tidak tidak jauh beda dengan bab ini. Itu bab yang berkaitan dengan apa? Dengan ar-riya. Bab yang berkaitan dengan apa? Ar-riya. Ya, pas sama antara bab ini dengan apa? Bab yang sebelumnya. Nah, beliau menyebutkan kaitan dengan bab riya, ya, beberapa itu bagian sub bab daripada pembahasan yang barusan kita bahas tadi. Itu mengharapkan dunia daripada amal kita. Di antaranya adalah apa? Tadi ar-riya. Ya. Ar-riya itu apa? Yaitu hanya sekedar menampakkan, ya, menampakkan daripada apa? Amal ibadah kita di mata manusia, ya, bukan nampaknya ibadah, karena memang ada ibadah itu yang harus nampak, yang harus dilihat oleh manusia, nggak mungkin kita sembunyikan. Sholat berjamaah, zakat, infak dan seterusnya memang harus dilihat oleh manusia. Jadi yang dimaksud ini adalah apa? Riya itu seseorang yang hanya beramal ibadah hanya sekedar untuk menampakkannya di mata manusia, ya. Maksud daripada dia beribadah itu hanya sekedar untuk apa? Hanya sekedar untuk dilihat oleh manusia, untuk dinampakkan kepada manusia. Itu yang dimaksud dengan apa? Riya. Bukan maksudnya adalah orang melihat amal kita sholat 2 rakaat di masjid kemudian orang melihatnya, bukan berarti langsung kita mengatakan ini orangnya riya dan seterusnya, tidak, ya. Yang dimaksud di sini, yang dimaksud riya itu adalah apa? Orang yang mengamalkan sesuatu amalan kebaikan yang menjadi tujuan dia adalah hanya sekedar untuk dipertontonkan atau diperlihatkan kepada apa? Manusia. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Dengan riya. Kemudian beliau menyebutkan tentang beberapa ayat. Ya, kita ambil satu hadis saja contohnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya, ana aghna syuraka anisyirki man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, bukan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan ana aghna syuraka anisyirki. Saya adalah zat yang sangat tidak membutuhkan persekutuan dalam kesyirikan, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan persekutuan, ya. Man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan amalan apapun, ya tentu amalan ibadah apapun, asyraka ma'i fihi ghairi, yang dia menyekutukan aku di dalam amal perbuatannya tersebut dengan sesuatu apapun, ya, entah sesuatu yang bersifat sembahan atau sesuatu yang bersifat apa? Keinginan tadi, ya. Yang seharusnya dia beribadah hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan, ya, harus dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengamalkannya untuk manusia. Berarti dia apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia yang menjadi apa? Yang menjadi tujuan daripada apa? Dia menampakkan amalnya tadi, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Taraktuhu wa syirkahu. Saya tinggalkan dia dan apa yang menjadi sekutunya tadi. Allah Subhanahu wa taala tinggalkan dia, ya. Allah campakkan dia. Allah Subhanahu wa taala apa? Tidak memberikan balasan sedikit apapun dari apa yang dia lakukan tersebut, ya. Allah tinggalkan, ya, amal dan yang orang yang menjadi persekutuannya tadi. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apa? Sekutu, ya, baik dalam bentuk apapun.
Ya, sekutu di sini dalam bentuk penghambaan atau dalam bentuk apa? Dalam bentuk sekutu dalam bentuk apa? Niat. Ketika seseorang itu meniatkan dalam amal perbuatan tersebut, ya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang sama dia juga meniatkan untuk apa? Untuk, ya, menampakkannya kepada manusia, maka itu berpotensi pada apa? Melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu secara marfu', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum 'indi minal Masihid Dajjal." Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan menimpa kalian, yang lebih besar, ya, dibandingkan dengan fitnahnya Dajjal. Para sahabat mengatakan, "Ya wahai Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi, ya, syirik yang tersembunyi dalam diri kita masing-masing, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Itu syirik yang apa tadi? Yang kaitan dengan apa? Iradah, keinginan, niat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan contoh, yakumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaihi. Hadis riwayat Ahmad. Seseorang melakukan salat, ya. Sampai di sini tidak ada masalah. Orang salat, ya salat saja. Tapi kata Rasulullah SAW, fayuzayyinu salatahu. Kemudian dia menghias-hias salatnya, ya. Menghias-hias salatnya. Sampai di sini tidak mengapa, ya. Orang memperbagus salat itu tuntunan. Ya, harus, enggak boleh kita salat asal-asalan. Ya, harus sholat kita diperbagus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bacaannya, gerakannya, ruku sujudnya harus diperbagus, harus sempurna. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia menghias itu, dia memperbagus ibadahnya, dia memoles ibadahnya tersebut, memperbagus ibadahnya tadi apa? Lima yara min nadhari rajulin ilaihi, karena ada orang yang melihatnya. Karena ada orang yang apa? Yang dia tahu, yang sedang mengintai, yang sedang melihat amal yang dia lakukan tersebut, sehingga dia memperbagus bukan untuk Allah tapi untuk apa? Ya, untuk orang yang melihatnya tadi. Ya, sehingga orang seperti ini apa? Punya dua warna. Ketika dilihat oleh manusia dia menampakkan warna yang lain, dibalik daripada itu dia menampakkan warna yang lainnya. Nah, tapi bukan seperti yang kita sampaikan di awal tadi, bukan karena apa? Kita kemudian sholat di hadapan di orang banyak, kemudian memperbaiki sholat kita, memperbagus bacaan kita dan seterusnya, langsung kita mengatakan dia tidak, ya. Tapi apa yang menjadi motivasi kita? Kita memanjangkan sholat kita memperbagus suara kita memperbagus bacaan kita, memperbagus gerakan-gerakan sholat kita. Apakah hanya untuk kita dipamerkan di hadapan manusia? Apakah hanya sekedar untuk kita ingin mendapatkan, bagus sekali sholatnya itu dan seterusnya, bagus sekali suaranya? Nah, kalau itu yang muncul dalam hati kita, kemudian itu yang menjadi niat kita, maka masuk dalam asyirkul khafi tadi, ya, syirik yang tersembunyi. Kenapa dikatakan syirik? Karena kita apa? Menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kita niatkan tadi. Yang harusnya kita murnikan ibadah itu hanya untuk Allah, tapi ada niat yang lainnya, berarti kita menyekutukan Allah. Di sinilah letak kesyirikannya. Ya, meskipun mungkin orang tidak langsung kita mengatakan dia itu musyrik atau batal keislamannya, menjadi musyrik seperti orang-orang menyembah patung dan berhala, tidak, ya. Tapi ada sisi kesamaannya. Sebagaimana orang yang musyrik itu batal semua amal kebaikannya, dia tidak akan mendapatkan sedikit pun kebaikan dari apa yang dia lakukan. Begitu juga orang yang melakukan syirik kecil, ya, yang berupa riya tadi, akan batal kebaikannya, ya. Tidak akan mendapatkan sedikit pun dari amal tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Sama dengan bab yang sebelumnya, kaitan dengan pembahasan ini, itu pentingnya kita untuk menjaga niat, menghadirkan keikhlasan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di atas ketaatannya. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.